banyak teman-teman lainnya ya dalam provinsi lainnya. Tentu saja hal ini buat saya pribadi sangat memprihatinkan dalam kondisi ekonomi saat ini yang masih sulit, ditambah sekarang dihentikannya transportasi publik yang semestinya disediakan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah, karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Sudah ada dalam undang-undangnya dan sudah banyak sekali undang-undang, Permendagri, peraturan pemerintah. Kemudian Perda pun di Perda Bali tentang PWA pun bahkan disebutkan ada anggaran untuk transportasi publik. Dan sekarang di saat pemerintah menggembar-gemborkan, ayo masyarakat kembali ke transportasi publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi terutama. Tapi di saat yang sama kami justru kehilangan transportasi publik ini di Bali. Dan itu sangat disayangkan, Pak. Karena kami semua juga membayar pajak juga saat pilkada, pilpres, pileg, kami juga ikut memilih Bapak-bapak sekalian. Tapi sekarang untuk kebutuhan kami sendiri dalam hal transportasi publik kok sulit sekali gitu untuk dipenuhi. Dalam hal ini khusus untuk teman-teman disabilitas ini, Pak, sudah ada kan sebenarnya undang-undang Undang-Undang RI ya nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Di situ disebutkan di pasal 105, 106 dan 107 bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah wajib menyediakan fasilitas publik untuk penyandang disabilitas. Salah satunya adalah layanan transportasi publik ini. Dan saat ini teman-teman disabilitas, Pak, mulai kesulitan 2 bulan ini. Jika saya sering mendapat curhatan yang bisa dibilang dari mereka sekarang dengan memang sudah ada Sarbagita, terima kasih banyak Pak, sudah ada Sarbagita, tapi dengan kendaraannya kan terbatas banget ya Pak ya, lalu durasinya juga lebih lama. Selain mereka kesulitan dengan jarak yang terlalu lama Pak, di saat mereka naik transportasi online itu kan biayanya juga berkali lipat, sampai 10-15 kali lipat. Belum lagi ada teman-teman disabilitas di saat mereka sudah order ojek online Pak, ojek online sudah datang, begitu melihat mereka kondisinya seperti itu, ditinggal Pak. Sadel motor udah dipegang, sudah siap naik, motornya pergi. Untung yang bersangkutan tidak jatuh. Ini kan menjadi masalah lagi Pak. Kalau sampai terjadi sesuatu pada mereka, siapa yang bertanggung jawab? Gitu. Itu cuma satu contoh. Belum lagi teman-teman kebanyakan ini usahanya kan ya UMKM atau pijet Pak ya. Dengan biaya transportasi yang 150-an per hari untuk pulang pergi, itu cuma ojek, bukan yang gokar gitu ya, bukan transportasi taksi online. Mereka dengan tarif 100.000 Pak sekali pijet. Lalu mereka untuk dibawa pulang apa? Yang ada malah nombok. Dan hal-hal ini yang sebenarnya sangat kami sayangkan. Ini baru disabilitas, belum teman-teman lainnya. Tadi pagi saya 6:30, saya tiap hari Pak menerima telepon atau wapri dari pengguna yang dirugikan. 6:30 tadi pagi saya mendapat wapri dari salah satu orang tua murid. Anaknya kembali tidak bisa bersekolah karena dia pakai ojek yang paling murah itu kan Maxim Med Pak, 80.000 pulang pergi. Sedangkan orang tuanya pendapatan cuma 1,7 per bulan Pak. Dia cuma bersih-bersih villa. Jadi dia bisa 1 minggu nggak sekolah Pak. Sekalipun sekolah karena ada gurunya yang berbaik hati membonceng dia untuk pergi ke sekolah. Dan tadi dia bilang, anak saya sudah harus berhenti lagi, Bu, saya nggak punya uang untuk ongkos. Buat saya transportasi publik ini kan sangat-sangat harus menjadi prioritas utama Pak. Bukan saja untuk mengurangi kemacetan, polusi, kecelakaan. Ini udah mengimbas, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan usahanya. Di Ubun sudah ada yang tutup Pak warung, akibat sudah ada transmetro sepi Ubun. Kemudian di lain pihak pendidikan sekarang kan jadi akhirnya terganggu juga. Mau pergi sekolah loh nggak bisa.
Bagaimana hal ini bisa menjadi tidak dipikirkan oleh pemerintah? Eksesnya seperti ini, akibatnya seperti ini. Belum kecelakaan, saya sudah menerima 3 kabar kecelakaan anak sekolah Pak, naik motor gara-gara nggak ada bus. Ada lansia juga yang sakit. Ini kan eksesnya udah kemana-mana, Pak, melebar kemana-mana. Itu yang menyebabkan saya dan teman-teman terus berjuang agar segera dipercepat layanan operasional TMB ini dalam waktu ya. Sebenarnya kemarin saya udah pengen ketemu Pak Gubernur terpilih Pak sebelum pelantikan ini, hanya untuk mengingatkan statementnya beliau kan yang saya pernah menyatakan akan melanjutkan transportasi TMB ini gitu. Saya hanya ingin menanyakan kepastian itu dan kapan kira-kira. Tapi ternyata kan saya tidak berkesempatan, belum ada kesempatannya bertemu dengan beliau. Hanya ingin menyampaikan seperti ini loh akibatnya gitu. Tolong diprioritaskan jadi prioritas utama. Di saat daerah lain sudah bisa membiayai transportasinya sendiri, masa di Bali enggak gitu. Apalagi Bapak kalau misalnya Bapak mengikuti media internasional sudah mengetahui tentang ini gitu.